Halo semua, salam sejahtera ya bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Dasmaria DMK dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Semangat Kerja Karyawan di Toko Alfamart Sukaluyu. Untuk yang pertama yaitu alasan saya memilih judul ini adalah saya melihat ada permasalahan yang sangat berpengaruh pada manajemen Alfamart tersebut. Dalam dunia yang diwarnai oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat, serta persaingan global yang semakin ketat, peran perusahaan bisnis retail semakin luas dan bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Toko Alfamart Sukaluyu merupakan bisnis retail di Indonesia. Toko tersebut juga salah satu cabang dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk sebagai perusahaan retail yang bertujuan memenuhi segala kebutuhan pokok konsumen yang memiliki 10.666 jaringan minimarket yang terdiri dari minimarket sendiri sebanyak 7.596 unit dan minimarket yang berbentuk kerjasama waralaba sebanyak 3.070 unit. Sejarah perusahaan. Alfamart Sukaluyu adalah salah satu cabang PT Alvaria Trijaya Tbk yang berdiri pada tanggal 20 Maret 2010 yang terletak di Jalan Raya Wibisana Blok QA nomor 2728 Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan ini adalah retail. Jumlah karyawannya 8 orang. Untuk produk yang dijual yaitu kebutuhan pokok seperti produk kesehatan, obat-obatan, makanan, minuman, sabun, dan masih banyak produk lainnya. Untuk emailnya sendiri ada di customercare@alfamartku.com. Untuk grand teori, menurut Yaya dan Lia, 2018, asal kata manajemen adalah pengurusan suatu usaha atau dengan pengertian lain, manajemen adalah pengurus, mengatur, membina, memimpin agar tujuan suatu usaha tercapai dengan sesuai kehendak dari pihak manajemen. Menurut Rohman, 2017, kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus yang berarti tangan dan egri yang berarti melakukan. Dari kata dua tersebut dengan arti masing-masing yang terkandung di dalamnya merupakan arti secara etimologi. Selanjutnya, kata manus dan egri digabung menjadi satu kesatuan kerja atau manajer yang mengandung arti menangani. Sedangkan Mindel teori, menurut Shimamura 1997, manajemen sumber daya manusia adalah pendaya gunaan, pengembangan, penilaian, pemberi balasan jasa, pengelolaan individu dan anggota organisasi atau kelompok kerja. Sedangkan menurut Dessler 1997, manajemen sumber daya manusia adalah dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seorang menjalankan aspek atau orang yang sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen meliputi perekrutan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Untuk rank teori, menurut Rifai dan Mulyadi 2013, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Sedangkan menurut Hasibuan 2011, kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari kerja praktek yang dilakukan oleh mahasiswa adalah 1. Membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan, tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. 2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan baik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya.
3. Mendapatkan data-data yang diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode penulisan artikel menggunakan descriptive library dan yang terkait dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan tanpa ada perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Untuk tugas-tugas yang dilakukan, saya bertugas untuk membantu bagian tugas asisten kepala toko. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja, yaitu seperti mengkoordinasikan semua aktivitas dan kegiatan operasional melalui survei, pengecekan suplai barang, membuat data absen karyawan toko, mengecek uang yang masuk, melaporkan dan meminta persetujuan kepala asisten ke toko untuk berhubungan tentang toko. Uraian pelaksanaan kerja praktek yaitu bertempatan di Alfamart Sukaluyu, Kabupaten Karawang. Selama saya melakukan kegiatan kerja praktek, saya ditempatkan di bagian staf asisten kepala toko dan melakukan kerja dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore yang berkoordinasi dengan bagian ACOS. Tugas utama saya yaitu 1. Mengatur dan membuat data jadwal libur karyawan. 2. Training protokol kesehatan pada karyawan di masa pandemi COVID-19 ini agar tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari wabah yang sedang terjadi. 3. Data yang akan dipromosikan, saya membuat data di bagian promosian. 4. Mengecek data stok barang yang ada di gudang toko. Untuk tugas pendukungnya yaitu 1. Planogram, menyusun barang sesuai planogram. 2. Mengecek barang yang mendekati expired. 3. Scan barang yang belum memiliki harga. 4. Mendata promosi barang yang lagi dipromosikan. Untuk permasalahan yang sedang terjadi yaitu tentang gaya kepemimpinan CF Store, kepala toko yaitu sering kali mengambil sebuah keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota karyawan tokonya. Selain itu, saya melihat antara kepala toko dan karyawan toko kurang menjalin komunikasi yang baik, sehingga manajemen toko tersebut kurang baik, dan akibatnya adalah target penjualan tidak tercapai, sering terjadi minusan atau NBH. NBH adalah nota barang hilang yang tidak sesuai dengan data aktual pada toko, sehingga terjadi pemotongan gaji karyawan tersebut. Toko setiap bulannya, sehingga membuat karyawan kurang bersemangat karena akibat gajinya mereka terpotong setiap bulan karena ada NBH tadi. Nah, solusi yang saya berikan yaitu untuk kepala toko tersebut harus merubah gaya kepemimpinannya dengan cara yaitu untuk melibatkan karyawan toko dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan toko Alfamart tersebut, selalu menjaga komunikasi baik dengan karyawannya karena dan komunikasi yang bisa dapat cepat mengetahui tentang segala yang terjadi pada toko tersebut dan mencari ide agar bagaimana toko tersebut bisa mencapai target penjualan produk yang tinggi dan mencari solusi agar toko tersebut terhindar dari NBH. Untuk kesimpulan, kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Alfamart Sukaluyu adalah salah satu cabang dari PT Alvaria Trijaya Tbk. Setelah 13 tahun bergerak dalam industri perdagangan rokok, perusahaan ini kemudian membuka jaringan minimarket yang diberi nama Alfa. Puluhan ribu gerai Alfamart memiliki 10.666 unit jaringan minimarket yang terdiri sebanyak milik sendiri yaitu 7.596 unit dan minimarket berbentuk kerjasama waralaba sebanyak 3.070 unit. Tugas yang saya lakukan selama melakukan kerja praktek yaitu saya bertugas untuk membantu ACOS, asisten kepala toko, dalam pembuatan data absen karyawan, membantu planogram, pengecekan data, membuat data barang promosi yang mendapatkan banyak manfaat ilmu pengetahuan baik itu di pengalaman kerja, pengetahuan dan wawasan semua berhubungan dalam dunia kerja. Sehingga saya dapat menambah wawasan yang berguna ketika saya nanti
bekerja, karena dengan kerja praktek saya bisa mengetahui bagaimana kemampuan saya yang saya dapatkan saat kuliah, sehingga dapat saya aplikasikan dalam dunia kerja melalui kerja praktek ini. Untuk sarannya, dari kesimpulan di atas, mempunyai beberapa poin saran kepada pihak Alfamart tersebut untuk selalu menjalankan komunikasi yang baik antara sesama tim kerja. Kepala toko juga dapat menghargai setiap pendapat satu tim kerja agar bisa menjalin hubungan kerja yang baik, memiliki sifat kejujuran dan dalam setiap pekerjaannya, dan lebih meningkatkan kreativitas dalam bidang promosian produk agar mencapai target yang diinginkan oleh pihak PT Alvaria Trijaya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya meminta maaf.